Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di perkuliahan Hukum Organisasi Internasional. Dan pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai Sekretaris Jenderal dari PBB atau Secretary General of United Nations. Nah, mengenai Sekretaris Jenderal dari PBB, ini pengaturannya bisa kalian lihat di dalam pasal 97 sampai dengan pasal 101 dari Piagam PBB. Sekretariat PBB ini merupakan salah satu badan utama atau principal organs dari PBB. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya itu ada 6 badan utama di dalam PBB, yaitu ada Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekosok, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan kemudian yang terakhir adalah Sekretariat PBB. Secara umum, sekretariat bertugas untuk memberikan pelayanan dalam hal administrasi bagi organ-organ lainnya yang berada di bawah naungan PBB. Sekretariat PBB sendiri ini sebenarnya berada di beberapa wilayah. Untuk markas besarnya dia ada di New York, Amerika Serikat, sedangkan untuk kantor cabangnya ini ada di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Untuk Sekretariat PBB sendiri, ini terdiri dari Sekretaris Jenderal yang bertugas sebagai Kepala Administrasi atau Kepala Tata Usaha, dan di dalam menjalankan tugasnya, dia dibantu oleh anggota staf lainnya. Pengangkatan dari Sekjen PBB ini dilakukan oleh Majelis Umum atas rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Keamanan. Untuk saat ini, kedudukan dari Sekjen PBB dipegang oleh Antonio Guterres yang berasal dari Portugal. Beliau telah menjadi Sekjen PBB sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Sedangkan untuk anggota staf sekretariat, ini diangkat oleh Sekjen PBB berdasarkan pada aturan yang telah dibuat oleh Majelis Umum. Dalam praktiknya, meskipun Sekjen PBB dan anggota stafnya ini dapat dikatakan sebagai perwakilan negara pengirim atau perwakilan dari sending state di dalam organisasi PBB, tetapi ketika perwakilan ini dia menjalankan tugas dan kewajibannya, dia hanya akan bertanggung jawab kepada organisasi PBB saja. Mereka ini yaitu Sekjen PBB dan anggota staf dari sekretariat dapat dikategorikan sebagai pejabat sipil internasional atau International Civil Servants. Sehingga baik Sekjen ataupun staf sekretariat ini tidak diperbolehkan untuk meminta ataupun menerima perintah dari kekuasaan lain di luar organisasi PBB, termasuk dari negara pengirimnya atau dari sending state. Jadi, mereka ini benar-benar hanya akan bertanggung jawab kepada PBB dikarenakan kedudukannya sebagai pejabat sipil internasional seperti itu. Oleh karena itu, negara anggota harus memahami dan menghormati sifat internasional yang khususnya terjadi antara tanggung jawab dan anggota sekretariat atau sekjen, serta tidak mempengaruhinya dalam menjalankan tanggung jawabnya, yaitu tidak mempengaruhi sekjen ataupun anggota sekretariat ketika dia menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam organisasi PBB. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemilihan dari Sekretaris Jenderal. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pemilihan sekjen ini dilakukan oleh Majelis Umum atas rekomendasi dari Dewan Keamanan. Ketika tidak adanya rekomendasi dari Dewan Keamanan, maka calon sekjen ini dia tidak dapat ditetapkan menjadi sekjen PBB oleh Majelis Umum. Sehingga bisa dilihat di sini ya, bahwa Dewan Keamanan ini dia memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pemilihan sekjen PBB. Ketika Dewan Keamanan sudah memberikan rekomendasi kepada calon sekjen, maka Majelis Umum akan mulai melakukan pemilihan secara rahasia atau secara secret ballot di dalam pertemuan khusus untuk menetapkannya sebagai sekjen PBB. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kriteria atau persyaratan seseorang untuk menjadi sekjen PBB? Secara umum, ini ada 4 kriteria yang dapat dikatakan sebagai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi sekjen dari PBB. Yang pertama yaitu calon dari Sekretaris Jenderal ini bukan merupakan warga negara dari negara anggota tetap Dewan Keamanan. Jadi untuk warga negara Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina itu dilarang untuk mencalonkan diri menjadi Sekretaris Jenderal.
Lalu yang kedua, negara yang mencalonkan ini dia harus memiliki kontribusi yang besar dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Yang ketiga, calon sekretaris jenderal ini dia tidak terikat oleh kewajiban hukum. Dan yang terakhir, negara yang diwakilinya telah melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Piagam PBB. Sebenarnya untuk keempat kriteria atau keempat persyaratan dari calon sekretaris jenderal ini dia tidak diatur secara rinci di dalam Piagam PBB, melainkan ya, persyaratan ini dia berdasarkan pada ketentuan hukum tidak tertulis atau bisa kita katakan berdasarkan pada hukum kebiasaan yang sudah berlaku. Kemudian adalah pemilihan staf atau pemilihan dari anggota sekretariat. Untuk anggota staf sekretariat, ini dilakukan oleh sekretaris jenderal berdasarkan pada aturan yang sudah dibuat oleh Majelis Umum. Nah, bagaimana mekanisme pemilihan anggota dari staf sekretariat ini? Untuk pengangkatan staf sekretariat dilakukan berdasarkan pada asas perwilayahan atau asas geografis dengan adanya suatu kuota. Gimana nih maksudnya? Jadi di sini tuh penetapan kuota ini nantinya dilakukan dengan melihat jumlah kontribusi yang sudah dilakukan oleh negara anggota berdasarkan pada scale of assessment atau skala penilaian dari tiap-tiap negara. Semakin besar kontribusi suatu negara di dalam PBB, maka semakin besar pula kesempatan atau kuota yang dimiliki oleh negara tersebut. Selain itu, kontribusi yang besar juga ini memiliki dampak pada kesempatan negara untuk memiliki jabatan yang lebih tinggi di dalam sekretariat. Setelah proses penyeleksian dan kemudian anggota tersebut diangkat menjadi staf dari sekretariat, maka para anggota staf yang terpilih ini akan ditempatkan secara permanen di dalam badan utama PBB lainnya, seperti di Badan Ekosok dan juga di dalam Dewan Perwalian. Staf sekretariat juga bisa ditempatkan di dalam badan PBB lainnya jika dirasa diperlukan. Meskipun anggota staf ini dia ditempatkan di luar badan sekretariat seperti di dalam badan Ekosok dan juga di dalam Dewan Perwalian, tetapi pada hakikatnya mereka ini tetap menjadi bagian dari sekretariat PBB. Untuk susunan keanggotaan dari sekretariat yang pertama itu dan yang paling utama itu adalah sekretaris jenderal yang nanti ketika dia melakukan tugas dan kewajibannya ini dibantu oleh beberapa staf lainnya, baik itu staf profesional ataupun juga staf umum. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, sekretaris jenderal ini akan memiliki wakil yang disebut sebagai Deputy Secretary General. Nah, untuk susunan dari badan sekretaris jenderal lainnya, itu dia juga memiliki Assistant Secretary General, kemudian ada Director General, ada Director, dan kemudian ada Professional Staff dan General Staff atau staf umum. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa sih sebenarnya fungsi dan kewenangan atau kekuasaan dari sekretaris jenderal? Di sini ada 8 fungsi dan kewenangan dari sekretaris jenderal. Yang pertama adalah sekretaris jenderal ini dia merupakan kepala administrasi. Sebagai kepala administrasi, maka Sekjen PBB ini dia akan ikut serta dalam menghadiri persidangan yang diadakan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Ekosok, dan juga Trustee Council, di mana ketika si sekretaris jenderal ini dia ikut serta menghadiri dalam persidangan, dia akan bertugas sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai kepala administrasi. Sekjen PBB juga merupakan koordinator di setiap persidangan yang dilakukan di dalam atau di bawah naungan PBB. Lalu yang kedua, Sekjen ini dia berfungsi atau bertugas untuk membuat laporan tahunan mengenai hasil kerja PBB secara keseluruhan yang kemudian laporan ini akan dia berikan kepada Majelis Umum. Yang ketiga, Sekjen PBB ini ikut serta dalam usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Namun tanggung jawab dari sekretaris jenderal di sini adalah merupakan tanggung jawab tambahan atau extra responsibility. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan extra responsibility?
Jadi si Sekjen PBB ini dia dapat meminta perhatian lebih kepada Dewan Keamanan jika menurut pendapat dari Sekjen PBB ini ada suatu kondisi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Jadi tanggung jawabnya di sini berbeda dengan Dewan Keamanan dan Majelis Umum, di mana tanggung jawab dari Sekretaris Jenderal ini adalah tanggung jawab secara tambahan. Sedangkan untuk Dewan Keamanan ini dia bersifat primary responsibility. Jadi tanggung jawabnya itu tanggung jawab utama dari Dewan Keamanan PBB mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sedangkan untuk Majelis Umum dia lebih bersifat residual. Nah, untuk extra responsibility ini merupakan hak inisiatif dari Sekjen PBB. Yang keempat, memiliki tanggung jawab politik secara eksplisit, antara lain sebagai mediator, kemudian sebagai informal advisor bagi pemerintah negara anggota PBB. Sekjen PBB juga dapat melakukan jasa baik atau good offices untuk menyelesaikan sengketa internasional yang diminta oleh negara anggota. Dalam hal ini tanpa adanya rekomendasi dari Dewan Keamanan. Kemudian Sekretaris Jenderal juga dapat mengharmonisasikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai negara. Yang kelima adalah jasa baik dari Sekjen PBB juga dapat dilakukan ketika Dewan Keamanan meminta bantuan dari Sekjen itu sendiri. Misalnya di dalam kasus pembajakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran tahun 1941 dan juga sengketa perbatasan antara Yaman dan Federasi Arab Selatan tahun 1966. Nah, dari dua kasus tersebut, Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan rekomendasi atau permintaan bantuan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan, ini dia memberikan jasa baik atau good offices untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut. Untuk kasusnya secara lengkap ini bisa kalian lihat dan baca sendiri. Jadi memang di sini Sekjen PBB dia ikut serta untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang diberikan atau dilimpahkan kepadanya. Yang keenam, atas rekomendasi Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal juga dapat menunjuk wakil khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa. Nah, di sini ada perbedaan di mana kalau sebelumnya Sekretaris Jenderal itu sendiri yang ikut secara langsung dalam penyelesaian konflik, sedangkan di fungsi yang keenam ini, si Sekretaris Jenderal justru menunjuk special representative atau dia menunjuk wakil khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa. Sebagai contoh yaitu penyelesaian pertikaian Timur Tengah pada tahun 1967. Kemudian yang ketujuh, Sekretaris Jenderal bertugas sebagai depositor. Depositor ini merupakan depositor itu berarti bahwa Sekretaris Jenderal ini bertugas untuk menerima registrasi perjanjian internasional atau persetujuan yang dibuat oleh negara-negara anggota PBB. Untuk depositor ini sering banget kita temuin di beberapa perjanjian internasional, hampir semuanya justru ada klausul atau ada pasal yang mengatur mengenai depositor. Misalnya bisa kalian lihat di dalam pasal 49 dari Konvensi Wina tahun 1961 dan juga di dalam pasal 306 dari UNCLOS tahun 1982. Fungsi yang terakhir yaitu adalah Sekretaris Jenderal akan memberikan keterangan mengenai instrumen hukum yang mengikat negara anggota PBB. Untuk fungsi yang ke-8 ini bisa kalian lihat di dalam salah satu pasal dari Statuta Mahkamah Internasional. Jadi di situ ada satu pasal yang mengatakan bahwa Sekjen ini dia bertugas untuk memberitahu negara anggota instrumen hukum mana saja yang mengikat mereka. Nah, kemudian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, masa jabatan dari Sekretaris Jenderal ini adalah selama 5 tahun. Jadi untuk satu periode masa jabatan itu dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pemilihan Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan ini dia memiliki peran yang sangat penting. Nah, di dalam prakteknya nanti ketika seseorang sudah dipilih dan ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal dari PBB,
nantinya dia akan memiliki semacam kewajiban moral terhadap Dewan Keamanan, khususnya kepada negara anggota tetap dari Dewan Keamanan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu fungsi dari Sekretaris Jenderal adalah dia memiliki extra responsibility terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Nah, kedua hal ini yaitu extra responsibility dan kewajiban moral memiliki hubungan dalam praktiknya ketika Sekjen PBB ini dia menjalankan tanggung jawabnya. Jadi Sekjen PBB ini dia akan menahan diri atau berhati-hati ketika dia akan menyampaikan pendapat ataupun tanggapan yang mana tanggapannya ini menyinggung kepentingan dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan. Hal ini bisa kalian lihat di dalam laporan tahunan yang dilakukan atau dibuat oleh Sekjen PBB, di mana sebenarnya sangat jarang atau justru bahkan tidak pernah Sekjen PBB yang pada periode saat itu menjabat mempersoalkan permasalahan yang belum dibahas oleh PBB. Ada beberapa contoh Sekjen PBB yang pernah melakukan keterikatan dari kewajiban moral atau justru dia menghindari atau menyalahi dalam artian dia tidak menjalankan keterikatan dari kewajiban moralnya ini. Sebelum saya sebutkan contohnya atau saya bahas, perlu kalian ingat bahwa sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ini merupakan kewajiban moral. Jadi dia itu bukan merupakan kewajiban hukum. Sehingga dengan kata lain, di dalam hal ini tidak ada kata sah atau melanggar ketika seorang Sekretaris Jenderal melakukannya. Dapat dikatakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal ini lebih kepada perihal atau bidang politik. Jadi makanya muncullah kewajiban moral tersebut. Sebagai contoh yang pertama adalah Kofi Annan ini dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Ketika Kofi Annan memberikan laporan tahunan di dalam masa jabatannya, beliau tidak pernah memberikan tanggapan ataupun pandangannya terhadap invasi militer yang pernah dilakukan oleh pasukan koalisi antara Amerika dan Inggris kepada Irak. Tetapi hal lainnya justru dilakukan oleh Sekretaris Jenderal UTAN, di mana Sekretaris Jenderal UTAN ini dia pernah menggunakan hak inisiatifnya dengan memberikan pandangan terhadap krisis peluru kendali di Kuba pada tahun 1962. Di tengah persidangan yang diadakan oleh Dewan Keamanan, Sekjen UTAN ini dia mendesak Presiden Amerika dan Perdana Menteri Uni Soviet untuk menangguhkan peluru kendali kepada Kuba. Pada saat itu, Sekjen UTAN memberikan pendapatnya atas nama sekitar dari 50 negara netral, dan hal tersebut yaitu pemberian pendapat atau tanggapan ini dilakukan setelah UTAN dan negara-negara netral tersebut sudah melakukan konsultasi. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kurt Waldheim, di mana beliau pernah menggunakan hak inisiatifnya ketika dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Karena hal tersebut di mana Kurt Waldheim ini memberikan hak inisiatifnya atau menggunakan hak inisiatifnya, Kurt Waldheim justru mendapat kecaman dari Presiden Amerika pada saat itu, yaitu Richard Nixon, karena Sekretaris Jenderal Kurt Waldheim ini dia menyinggung tindakan pemboman Amerika di Vietnam Utara pada tahun 1972. Nah, 3 contoh tersebut merupakan bentuk kewajiban moral atau di mana Sekretaris Jenderal terikat pada kewajiban moral ketika dia sedang menjalankan tugas dan kewajibannya. Tetapi ya seperti yang sudah saya bilang bahwa ini tuh dia hanya merupakan kewajiban moral, jadi bukan merupakan kewajiban hukum. Sehingga ketika dia menjalankan kewajiban moral tersebut atau justru dia malah menggunakan hak inisiatifnya, ini dia tidak melakukan pelanggaran karena itu hanya merupakan kewajiban moral, bukan kewajiban hukum secara internasional. Oke, baiklah. Sekian pembahasan materi pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai Sekretaris Jenderal dari PBB. Saya harap teman-teman dapat mencari referensi ataupun literatur lain untuk menambah pengetahuan kalian mengenai tugas ataupun mengenai tanggung jawab dari Sekretaris Jenderal. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.